Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami sebagai bentuk pemenuhan tugas pada mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah, yaitu presentasi dan makalah seminar dengan judul Pemberian Bioherbisida sebagai Metode Alternatif Pengendalian Gulma pada Tanaman Kelapa Sawit. Dengan anggota kelompok kami yaitu Mariati, Muhammad Abdurrahman Haris, Rosita, saya sendiri Trivenayati Sihaloho, Wahyudi Saputra, dan Yuda Holik. Berikut presentasi dari kelompok kami. Bioherbisida. Untuk pengertian bioherbisida itu sendiri merupakan herbisida yang dibuat dari bahan-bahan organik yang lebih ramah lingkungan dan tidak menimbulkan residu kimia yang dapat menurunkan kualitas tanah. Bahan-bahan yang dapat kita gunakan dalam pembuatannya yaitu limbah gulma yang umumnya kurang dimanfaatkan. Limbah gulma yang memiliki kandungan senyawa alelokimia dapat kita buat menjadi herbisida sehingga disebut bioherbisida. Untuk gulma berdaun lebar yang biasanya kita jumpai di perkebunan kelapa sawit yaitu salira atau memiliki nama latin Lantana camara. Manfaat bioherbisida. Bioherbisida bermanfaat untuk mengendalikan gulma tanpa merusak lingkungan, serta meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Bioherbisida mampu mengurangi pertumbuhan daya tumbuh gulma. Kandungan ekstrak bioherbisida. Analisis kandungan ekstrak bioherbisida seliaran diuji secara kualitatif dan kuantitatif. Berdasarkan hasil uji kualitatif, diketahui bahwa ekstrak bioherbisida seliaran mengandung senyawa alelokimia berupa alkaloid, flavonoid, tanin, saponin, fenol, dan limonen. Hasil uji kuantitatif menunjukkan bahwa kandungan nilai senyawa tanin lebih tinggi dibanding saponin dan flavonoid, yaitu sebesar 5,73%, sedangkan saponin 2,63% dan flavonoid 0,17%. Pengaplikasian bioherbisida. Setelah proses pembuatan terakhir selesai, bioherbisida sudah dapat diaplikasikan ke piringan tanaman kelapa sawit. Aplikasi dilakukan setiap 3 bulan sekali pada piringan tanaman kelapa sawit sesuai dengan konsentrasi yang telah ditetapkan pada setiap perlakuan. Perlakuan herbisida 5% dilakukan dengan mencampur 50 ml ekstrak ke dalam 950 ml air. Aplikasi menggunakan knapsack sprayer dengan tinggi tangkai semprot 25 cm dari tanah. Dan alir proses pembuatan bioherbisida. Langkah pertama adalah pencacahan. Pencacahan daun gulma saliara. Proses berikutnya adalah proses pencampuran. Daun yang sudah dicacah dicampurkan dengan air sebanyak 1 liter. Berikutnya adalah proses perendaman. Campuran daun dan air direndam selama 1 malam. Yang terakhir adalah proses penyaringan. Daun dan gulma sudah bisa disaring. Ekstrak bioherbisida sudah jadi dan sudah dapat diaplikasikan ke piringan tanaman kelapa sawit. Pengaruh pemberian bioherbisida. Pengaruh yang pertama terdapat pada populasi gulma. Aplikasi bioherbisida saliara ini berpengaruh terhadap populasi gulma yang tumbuh. Hal ini dapat mengoptimalkan pertumbuhan tanaman utama, yaitu kelapa sawit, karena tingkat persaingan yang terjadi rendah. Pemberian bioherbisida juga berpengaruh terhadap daya tumbuh gulma. Dengan pemberian bioherbisida saliara dengan konsentrasi 5%, mampu mengurangi pertumbuhan daya tumbuh gulma. Hal ini disebabkan karena gulma saliara mengandung senyawa alelokimia berupa fenol yang berbahaya dan dapat mengganggu pertumbuhan gulma. Pengaruh yang ketiga adalah kehijauan daun. Pengaplikasian bioherbisida saliara menghasilkan nilai kehijauan yang tinggi. Hal ini berpengaruh sangat baik terhadap pertumbuhan kelapa sawit, karena kehijauan daun berkaitan dengan jumlah klorofil yang terkandung di dalam daun.
Klorofil yang tersedia dalam jumlah cukup akan mendukung proses fotosintesis, sehingga fotosintat yang berfungsi sebagai energi dan penyusun tubuh tanaman akan tersedia dengan optimal. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga presentasi ini dapat tersampaikan dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.